Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan ngopi Budi. Apa tuh ngopi Budi? Ngopi santai di Universitas Setiabudi. Wih, yeay. Oke, sebelumnya nama kamu ini siapa ya? Oke, jadi perkenalkan ya, nama aku itu Dewi Utari. Kalau boleh tahu kamu dari jurusan apa sih? Aku kebetulan dari jurusan PBSI. Apa sih itu PBSI itu apa? Jadi PBSI itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di dalam itu kamu ngebahas apa aja sih? Jadi di PBSI itu kita ngebahas kayak keterampilan menyimak, keterampilan membaca, teori sastra kayak gitu, itu sih. Menurut kamu gampang nggak? Menurut aku susah-susah gampang sih ya masuk jurusan ini. Kebetulan dulu banget aku tuh nggak suka bahasa Indonesia, tapi seiring berjalannya waktu aku jadi suka sih. Jadi menurut aku jalanin aja sih, apapun itu susah, sesusah apapun jalanin aja. Terus karena PBS itu bahasa Indonesia, yang tadi aku bilang itu ya, jadi di sana tuh mengulik teori sastra. Jadi aku tuh penasaran teori sastra tuh kayak seperti apa sih. Terus kan kayak di bahasa Indonesia tuh kayak istilah menyimak, berbicara gitu ya. Jadi aku pengen pengen banyak tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menyimak itu. Terus kan aku tadi bilang aku mau bikin buku. Jadi aku tuh pengen tahu apa sih kayak tahap-tahap bikin buku tuh kayak gimana. Aku jadi pengen tahu banyak hal tentang bikin buku tuh kayak seperti apa. Apa sih alasan kamu untuk kuliah ini? Oke, yang pertama alasan aku untuk berkuliah. Aku kan anak tunggal ya, satu-satunya harapan orang tua. Terus jadi aku mikir kayak aku kan harapan satu-satunya orang tua. Kenapa aku kalau misalnya aku nggak nerusin ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, kayak nggak nerusin kuliah gitu. Kayak sia-sia gitu orang tua aku nyekolahin aku cuma sampai SMA gitu. Alasan aku untuk berkuliah tuh karena orang tua sih. Kenapa kamu ngambil di universitas ini? Kenapa nggak yang lain gitu kayak? Iya. Kenapa di kuliah di Setiabudi gitu ya? Iya. Yang pertama, aku tuh udah nyoba buat masuk PTN ya di Serang, tapi ketolak karena ya belum rezeki ya. Iya. Terus udah gitu, saudara-saudara aku tuh ngerekomendasiin buat di sini di Universitas Setiabudi ini. Kamu aslinya dari mana sih? Jadi kebetulan aku tuh bukan asli orang Rangkas ya, aku tuh asalnya dari Baya. Oh, dari Baya. Iya. Bukannya di Baya ada cabangnya ya? Iya sih, kebetulan di Baya juga ada cabangnya ya. Orang tua aku juga awalnya itu ngerekomendasiin di Baya aja, soalnya lebih deket sama orang tua katanya. Terus kenapa kamu memilih ke sini? Kan jauh. Iya juga sih. Karena yang pertama, aku tuh nggak mau stuck di zona nyaman aku gitu. Aku mau pengen memperluas diri gitu, pengalaman, relasi gitu ya. Pengen banyak temen juga gitu. Jadi pengalaman gitu. Iya gitu. Jadi kalau aku stuck di Baya aja, lingkungannya bakal itu terus kan. Jadi kalau aku jadi bosen. Iya bosen. Terus kalau aku ke Rangkas tuh kayak punya banyak temen dari misalnya dari Awe, dari mana gitu ya, orang-orang Rangkas gitu. Jadi banyak temen gitu. Kamu kan tadi dari prodi apa? PBSI. Iya, kamu ikut organisasi atau UKM apa sih? Kebetulan aku ikut organisasi GMNI sama Kumala dan aku UKM-nya ikut Theater Gate sama badminton. Oh, Theater Gates tuh apa sih kayak gimana gitu? Theater Gates tuh kebetulan terkenal banget ya di kampus ini sampai diakreditasikan B. Emang iya? Iya, kamu baru tahu ya? Iya, ya, saking terkenalnya gitu ya, apalagi sutradaranya itu Bang Dese, jadi keren banget. Jadi di Theater Gates itu banyak banget, kamu bakalan ngiranya Theater Gates itu kayak drama-drama gitu ya? Iya. Padahal enggak, di Theater Gates tuh kebetulan ada musik. Kayak kamu kalau misalnya bisa nyanyi atau bisa main alat musik gitu ya, mampir ke TBM. Jadi Theater Gates tuh punya base camp gitu di belakang kampus namanya TBM Kedai Proses. Jadi kalau misalnya kamu punya bakat terpendam gitu ya, pengen dikeluarin, pengen apa sih tampilin di banyak orang, kamu masuk aja di Theater Gates, bisa kayak nyanyi, nari juga gitu ya, berpuisi juga di Theater Gates tuh. Pokoknya banyak-banyak orang-orang berprestasi gitu. Itu tuh kayak capek nggak sih atau mengganggu nggak? Kalau capek sih iya ya. Kalau ngeganggu ke kuliah sih enggak juga ya. Karena latihannya tuh di luar dari kampus gitu, jadwal ngampus. Kayak setelah ngampus gitu ya. Jadi kayak kalau setelah ngampusnya tuh cuma kumpul-kumpul doang, kayak apa sih, rundingin gitu, kayak buat acara. Sekarang tuh ada acara itu, mau ada acara milad. Jadi apa sih, sibuk ya, akhir-akhir ini sibuk banget.
lumayan ngeganggu juga sih ke kuliah, tapi kalau selebihnya enggak ngeganggu. Paling latihannya tuh cuma Sabtu Minggu sih. Jadi nggak ada waktu libur ya? Iya juga sih ya, bener-bener nggak ada waktu libur, tapi nggak capek gitu karena emang orang-orangnya tuh seru. Kayak aku tuh tipikal orang yang pekerjaannya tuh harus dibawa enjoy gitu. Jadi apa-apa yang dibawa enjoy itu aku bahagia aja gitu. Meskipun capek, emang capek ya. Sebelumnya kamu pernah ngebayangin nggak sih kayak Universitas Setiabudi ini kayak gimana atau lingkungannya kayak oh kayak gini Kayak apa gini gitu ya? ya. Jadi pas waktu aku SMA tuh aku nggak pernah kayak apa sih kayak terbesit gitu ya buat kayak nggak mau kuliah kata aku gitu ya. Tapi orang-orang kayak apa sih kayak ngebantu aku buat kuliah kuliah kuliah. Udah gitu, aku kan tadi direkomendasiin buat di sini gitu ya. Iya. Terus aku pikir apaan sih di Universitas Budi gitu ya. Paling orang-orangnya toksik gitu ya. Apalagi aku kan anak rantau gitu. Iya, takut Bakalan jadi ini nggak diajak gitu. Apaan sih dia kan anak rantau gitu. Ngapain kita temenin? kating-katingnya tuh kayak so So iya. iye gitu. Terus dikira mah dosen-dosen itu pak serem-serem gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata di Universitas Setiabudi itu orang-orangnya pada asik-asik, pada seru-seru, terus pada baik-baik. Apalagi aku kan punya teman dari Awe gitu ya, dari Sajra, baik-baik banget ternyata. Terus kating-katingnya juga pada ramah, kayak halo Dewi katanya, iya kak kata aku. Dikira tuh bakalan kayak gini-gini gitu ya, gak bakalan songong gitu kating-katingnya, enggak ternyata. Terus dosen-dosennya juga pada ramah gitu. Kamu kan tadi bilang ya, kamu ngambil jurusan apa? PBSI. Itu tuh di kelasnya kayak gimana? Kayak apakah dosennya galak atau kayak ngebosenin? Bikin ngantuk gitu Ya, ya. gimana sih? Enggak sih, jadi ada beberapa dosen mungkin yang aku agak kurang suka gitu ya. Iya. Kayak apa sih kayak ngebosenin gitu, tapi selebihnya enggak. Jadi di kelas aku tuh namanya kelas 1A. Jadi mungkin di beberapa prodi ada yang dibagi 3, 2 gitu kelasnya, tapi Iya. di kelas aku tuh cuma 1A. Terus di kelasnya tuh kayak solid gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita mau ada acara nih ya, kita tuh nggak pernah iuran, kita tuh punya uang kas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngeliwet atau mau kayak Gampang ya? kalau kita mau hangout bareng-bareng gitu gampang, tinggal pakai uang kas itu aja gitu. Terus kalau soal lingkungannya kayak enggak sih, nggak toksik, baik-baik gitu, kayak solid solid. Terus kayak kalau soal dosen, aku tuh seneng banget sama MK-nya Ibu Sri Purwatiningsih. Jadi Ibu Sri tuh kayak ngebawa kita tuh belajar dengan enjoy, tenang, semangat iya gitu ya. semangat. Terus kalau Jangan tuh. ada tuh satu dosen yang aku nggak bisa sebutin ya di sini. Dia tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh nggak pernah, gitu iya ya. dia tuh ngelebihin waktu, padahal tuh jamnya udah habis gitu. Sampai kayak aku tuh nggak masuk ke otak gitu pelajarannya, tapi kalau sampai kosan dipelajarin lagi tentang MK-nya dosen itu. Kamu kan udah masuk dunia perkuliahan ya. Iya. Ada nggak sih suka duka yang kamu rasain gitu? Pasti ada sih kalau soal suka duka mah ya. Kayak capek gitu. Iya capek. Kayak apa sih, kayak kita tuh pulang ngampus gitu ya langsung tidur. Padahal kayak MK-nya tuh cuma 3 MK, tapi nguras energi banget gitu ya. Soalnya bakalan kayak aku tuh kaget banget, baru juga aku maba gitu ya. Iya. Kaget dengan lingkungannya, udah kaget dengan kayak deadline apa sih tugas-tugasnya gitu. Kayak ada tuh satu MK apa sih TIK gitu ya. Itu tuh harus tepat waktu ngerjainnya sebelum jam 12, apalagi tuh apa sih kayak kita tuh harus di komputer terus gitu. Sedangkan kayak nggak mungkin kita 24 jam di komputer terus gitu ya. Jadi ada istirahatnya gitu. Capek banget pokoknya, beda sama di SMA. Terus soal jam kos nih ya. Iya. Kalau di SMA tuh gila, itu kita tuh kayak santai gitu ya jam kosnya. Kalau di sini kayak gimana sih? Kalau di sini tuh kayak mikirin ini bakalan ada tugas lagi nih, meskipun kita jam kos juga ya kosong MK-nya, bakalan ada tugas lagi gitu. Kayak datang ke kosan juga kayak mikir lagi, bingung lagi gitu, apa sih yang tadi dijelasin gitu, capek pokoknya. Kayak pernah nggak sih kamu kepikiran kayak ya aku pengen menyerah, kayak ngeluh gitu? Kalau soal nyerah aku sih enggak, soalnya kalau misalnya aku capek gitu ya, kayak aku lagi sedih, lagi galau gitu, lagi ada masalah, aku ingetnya sama mama, aku telepon mama sambil nangis-nangis, mama capek, terus kata mama semangat aja. Aku mikirnya lebih capek orang tua yang ngebiayain gitu ya. Jadi aku mikir lagi, aku mah udah enak tinggal belajar aja gitu ya, nggak usah mikirin biaya gitu. Lebih capek ke orang tua, jadi aku mikirnya
semangat aku tuh ada di orang tua aku. Kalau soal ngeluh tuh wajar ya. Wajar, kalau soal ngeluh tuh wajar banget, wajar banget. Kalau nggak ngeluh tuh bukan mahasiswa namanya. Iya, betul. Iya. Terus aku tuh apa sih, pelampiasinnya tuh kayak hangout bareng-bareng temen gitu, apalagi temen kosan aku seru banget, gila itu dia ya. Kayak ngumpul Iya, gitu ya. ngumpul kayak terus ngebicarain yang bukan kuliah lagi gitu. Kayak Kayak kuliah mah di kuliah mah ya udah di kampus aja gitu. gitu. Kalau di dunia luar tuh ya udah ngebahas apa lagi gitu, bukan soal kampus lagi, bukan soal tugas-tugas kampus lagi gitu. Menurut kamu kampus kita itu kayak gimana sih? Menurut aku kampus Setiabudi ini ya, USBR ini tuh lingkungannya tuh bersih gitu, nyaman buat belajar gitu. Adem Kayak juga sejuk gitu, ya. sejuk gitu. Bersih juga, lapangannya juga bersih gitu. Ada apa aja sih fasilitasnya gitu, kayak ada apa gitu? Fasilitas ya. Kalau soal fasilitas tuh banyak banget ya. Kita tuh di USBR ini ada apa sih, perpustakaan gitu ya. Terus ada lab komputer juga. Terus lingkungannya tuh gak bersih, lapangannya juga luas. Terus area parkirnya juga luas gitu, untuk mobil, untuk motor gitu. Luas sih parkirnya. Terus untuk kantinnya juga ya bersih, banyak makanan-makanan yang enak, enak banget. Kalau untuk ruangan ya, kamu kan belajar kayak gerah atau dingin. Ramas kan panas Panas ya. ya, iya. Kalau soal di kelas aku sih ya, ruangan 5 di sana tuh ada kipas 2 gitu ya. Jadi menurut aku itu udah cukup sih, udah cukup. Terus kalau soal panas enggak sih, karena mungkin beberapa orang tuh kalau kepanasan itu bisa mengganggu buat belajar gitu ya. Iya. Tapi menurut aku kipas 2 itu udah cukup sih. Ada kipas, ada AC juga. Jadi menurut aku cukup sih fasilitas di kelas aku tuh. Jadi banyak ya Iya, fasilitas di kampus ini tuh banyak. Padahal USBR ini tuh baru namanya universitas ya. Dulu kan STKIP. Jadi menurut aku fasilitasnya tuh cukup cukup bagus gitu, cukup baik. Padahal baru universitas. Itu nama universitas tuh baru berapa tahun yang lalu gitu ya. Iya. Baru bentar gitu, belum lama, nggak kayak kampus-kampus yang lain. Tapi fasilitasnya udah oke. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu cita-cita kamu tuh apa? Kamu kan ngambil keguruan ya? Iya. Apakah jadi guru aja atau gimana gitu? Sebenarnya aku tuh dari kecil tuh pengen banget jadi poluan ya. Iya. Nggak terbesit, sekecil apapun itu aku jadi guru nggak terbesit gitu. Soalnya kayak aku tuh jadi poluan keren banget gitu pas SMP apalagi tuh. Kayak Terus nggak kepikiran jadi guru gitu ya? nggak kepikiran sama sekali malah. Terus seiring berjalannya waktu tuh aku berubah gitu. Ih, Ai pengen banget jadi sutradara. Ih, beda lagi gitu. Pengen jadi apa sih koki itu, chef gitu ya. Beda lagi memasak, beda lagi gitu. Pokoknya seiring berjalannya waktu beda lagi. Terus udah aku kelas 12 SMA, aku mikir kayaknya jadi guru seru deh gitu. Terus kayak aku tuh pengen kayak punya ilmu yang aku milikin dibagi-bagi ke semua orang gitu. Makanya aku milih keguruan apa sih, ke jurusan keguruan ini karena aku pengen aku punya ilmu nih, punya ilmu misalnya di bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Aku pengen kayak anak-anak kecil gitu, anak-anak temen aku gitu, pengen tahu, ih apa sih bahasa dan sastra Indonesia itu, pokoknya pengen ngembangin ilmu aku tuh di ke semua orang gitu. Apalagi aku suka anak kecil ya, pokoknya aku tuh pengen banget kayak ngajar gitu, ngajar di depan banyak orang. Aku tuh pengen tampil di banyak orang gitu. Apa? Ini sudah suara ya? Ada. Kesan. Buat apa? Buat kampus nih? Iya. Oke. Kalau boleh tahu pesan dan kesan apa sih buat kampus ini dari kamu gitu? Buat aku sih kesan dulu ya. Iya. Kesannya tuh kayak aku jadi banyak relasi di Universitas Setiabudi ini, jadi makin banyak pengalamannya, makin bisa kayak mengetahui, oh dari jurusan ini tuh ngepelajarin ini, dari jurusan ini tuh ngepelajarin ini gitu. Jadi aku tahu kayak dari dulu pas waktu dulu aku nggak tahu, jadi sekarang tahu. Buat kayak pesannya buat Universitas Setiabudi ini tuh, menurut aku semoga kedepannya gitu ya. Iya. Banyak kayak lebih banyak ruangan kelasnya. Jadi kayak misalnya Nambah gitu iya ya? nambah kelas. Jadi kita nggak perlu apa sih ributan lagi, gantian gitu, nggak perlu lagi. Terus menurut aku pesannya lagi semoga kayak ditingkatin lagi kayak fasilitasnya gitu. Apalagi area parkirnya semoga ditingkatin lagi.
Apalagi anjing, nggak tahu emang males mikir. Kamu kan tadi nggak kepikiran untuk jadi guru ya. Kayak terus kamu ngambil jurusan PBSI. Itu kan bisa jadi penulis, Iya. apalagi sih Jadi apalagi. Jurusan yang aku pilih itu PBSI ya, nggak cuma jadi guru doang, betul kata kakak tadi. Bisa jadi penulis juga, sutradara juga, apalagi jurnal itu kepake banget kalau ngambil jurusan PBSI itu kepake banget pokoknya. Jadi kayak banyak peluang gitu ya, banyak peluang. jadi nggak kayak guru Stuck aja di situ. gitu. Kayak misalnya kayak PGSD kan pasti bakalan ngajar di PGSD aja gitu. Tapi bahasa Indonesia tuh enggak gitu, bakalan luas kayak jurnal, penulis, sutradara gitu. Oke, terus kalau misalnya kamu jadi guru nih ya, udah lulus gitu jadi guru, kamu punya planning lain gitu gak sih kayak aku kerjaan sampingan gitu ya? Iya. Jadi aku tuh pengen banget gitu kayak aku sambil ngajar, sambil kayak jadi guru gitu, sambil kayak apa sih kayak pengusaha juga kayak ngerjain bisnis bareng gitu. Aku pengen punya satu produk gitu kayak nama aku di brand gitu, nama brand usaha aku gitu. Sambil aku apa sih kayak misalnya aku dari pagi sampai siang gitu ngajar gitu ya di sekolah gitu. Terus aku sisanya dari sore sampai kayak maghrib gitu. Itu aku ngerjain usaha aku gitu. Pengen banget kayak punya satu produk yang aku jual gitu di masyarakat gitu. Jadi pengennya tuh kayak ngembangin bisnis gitu. Jadi nggak stuck di jadi guru terus nggak mau. Aku pengen nyibukin diri kalau kayak jadi guru bisa, jadi apa sih kayak wirausaha juga bisa gitu. Pengennya sih gitu ya. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Kamu kan tadi anak rantau ya. Kamu kayak kangen gak sih suasana rumah yang kayak tiba-tiba rame sekarang jadi sepi gini gitu. Kalau bilang kangen banget ya. Karena yang pertama aku kangen banget kalau misalnya sebelum tidur tuh kayak sharing-sharing sama mama. Kalau sambil makan tuh kayak sharing-sharing gitu. Sambil lihat TV gitu ya. Terus kayak aku tuh kangen banget masakan orang tua, masakan mama gitu apalagi. Karena anak kos sukanya beli aja gitu ya. Kadang suka kalau mama aku yang masak mah kayaknya gini kayak gitu. Pokoknya apa yang masakan mama aku masak gitu ya, bakal enak banget. Terus kayak suasana lingkungan itu rumah aku tuh kayak kadang kalau sore-sore tuh suka ngumpul gitu. Seru banget sih kayak kangen banget gitu suasana rumah. Kadang suka iri sama orang yang kalau kuliah tuh tinggal sama orang tuanya gitu kayak kalau pulang kampus ya udah tinggal tidur, nggak usah kayak mikirin mau makan apa gitu. Terus kayak kalau misalnya mau dipijitin sama orang tuanya bisa gitu ya. Kalau mau sharing-sharing, mau cerita kayak gini, mama hari ini tuh ngampus kayak gini-gini loh, bisa gitu. Kayak iri banget pokoknya sama orang yang deket, bisa ngampus deket sama orang tua. Siapa sih yang merekomendasiin kamu untuk kuliah di sini gitu? Jadi di sini kuliah di sini gitu ya? Iya, kayak kamu tahu dari mana gitu? Aku sebenarnya tahu universitas ini tuh dari guru aku pas SMA. Jadi kayak kan aku ditolak PTN tadi ya. Aku kata guru aku ya udah di Setiabudi aja katanya, Setiabudi Rangkas. Terus saudara-saudara aku juga pada ngomong gini, nggak usah jauh-jauh lah, ya udah di Rangkas aja katanya. Ya udah aku milih di Rangkas karena menurut aku sama aja sih kayak universitas negeri yang lainnya ya. Padahal ini swasta tapi kayak berasa negeri aja gitu, kayak uang pangkalnya itu uang SPP-nya juga terjangkau ya di masyarakat. Jadi menurut aku kenapa enggak gitu aku milih di sini. Fasilitasnya juga bagus, terus cara pengajaran dosennya juga menurut aku cukup asik gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Enggak bikin bete. Jadi menurut aku kenapa enggak gitu harus kuliah di sini. Jadi keren sih menurut aku, suatu kebanggaan buat aku milih di universitas ini. Iya. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita ini udah panjang banget ya. Kayak jadi aku tuh jadi tahu gitu kayak kamu tuh di jurusan kamu tuh ada apa aja, kayak kamu tuh gimana aja, kayak alamat kamu dari mana. Jadi udah tahu gitu ya. Jadi kayak lebih banyak tahu kamu gitu ya. Aku juga makasih banget ya udah diundang di podcast Was Podcast ini. Suatu kebanggaan juga buat aku buat diundang di sini ya. Jadi aku serasa kayak cerita sama temen aja gitu di sini. Saya bisa sharing. Iya, sharing-sharing gitu. Makasih. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau misalnya ada harus bintang tamu yang diundang lagi, next time undang aku lagi ya. Pokoknya harus. Pasti dong. Udah yuk kita akhiri aja. Iya ya. Bye-bye. Dadah, see you. Dadah.